Rumah tangga tidak hanya menimpa sang ibu, anak pun kerap menjadi korban. Perlu edukasi yang benar bagi pasangan calon pengantin agar kelak dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Tidak terjadi KDRT seperti yang saat ini masih saja terjadi. Dan untuk membahas bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak, telah bergabung bersama kami Ajeng Jati Kusuma selaku manajer konseling Sahabat Kapas. Selamat siang Mbak Ajeng, apa kabar? Iya, selamat siang, Mbak. Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Terima Mbak Ajeng kasih. mungkin boleh diceritakan sedikit apa itu Sahabat Kapas dan kapan serta kenapa Sahabat Kapas ini dibentuk? Oh, baik. Jadi Sahabat Kapas, kami merupakan sebuah NGO yang bergerak di isu perlindungan anak. Tapi memang concern kami atau fokus kami itu untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak sebenarnya. Kami sudah berdiri sejak tahun 2009 dan masih terus berusaha untuk mendampingi anak-anak rentan ini sampai sekarang, begitu. Baik, sejauh ini apakah kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, Mbak? Iya, dari selama kami melakukan proses pendampingan dengan anak-anak dampingan kami menyadari bahwa, anak-anak ini merupakan kebanyakan ya atau hampir semuanya bahkan, pernah mengalami kekerasan dalam keluarganya gitu. Jadi kalau bisa kami ambil kesimpulan bahwa, sepertinya masih banyak orang tua yang melakukan, pola pengasuhan yang salah sehingga memberikan kekerasan kepada anaknya, begitu. Baik, artinya kekerasan pada anak dapat menyebabkan anak itu terganggu secara psikologisnya begitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Baik, berdasarkan pengamatan Mbak sendiri, apa rata-rata penyebab kekerasan pada anak dan apa saja faktornya? Baik, kalau, kekerasan dari anak biasanya, yang paling, utama gitu ya, itu karena orang tuanya sendiri belum siap, Kak. Secara, psikis ya terutama ya, orang tua yang belum siap atau mampu untuk memiliki anak, terkadang tidak tahu nih bagaimana cara pola pengasuhan yang benar. Akhirnya ketika misalnya mereka memiliki tekanan, mereka melampiaskannya kepada anak berupa kekerasan, seperti itu. Dan itu dampaknya kepada anak secara baik fisik maupun psikis bisa berdampak kepada anak. Terutama untuk yang psikis itu berdampaknya bisa berkepanjangan ya Kak. Bisa secara alam bawah sadar bahkan mungkin mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir dan juga bagaimana cara mereka berperilaku ke depannya, seperti itu. Baik, untuk dampak psikis yang dialami oleh anak ini seperti apa contohnya, Mbak? Oke, untuk yang paling ringan mungkin ya Mbak, kadang kekerasan itu, dampak secara psikisnya, bisa mempengaruhi bagaimana cara mindset anak. Jadi misalnya anak mungkin memiliki persepsi yang salah tentang, kekerasan, ketika dia sudah terbiasa mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, dia akan menganggap bahwa kekerasan itu, sebagai jalan keluar yang baik. Akhirnya ketika anak dihadapkan suatu masalah, dia akan melakukan kekerasan itu juga seperti orang tuanya yang seperti itu. Kemudian juga dari pola mindset, itu bisa berdampak kepada trauma. Anak jadi punya rasa percaya diri yang rendah juga karena dari kekerasan orang tuanya itu, begitu. Baik, berarti banyak sekali dampak psikis maupun, fisik yang Mbak, yang dialami oleh anak yang mengalami korban kekerasan oleh orang tuanya ini ya, Mbak. Nah, biasanya pelaku Mhm. kekerasannya ini adalah sang ayah ya, Mbak. Apakah hal ini betul, Mbak, menurut Mbak? Mmm, Mungkin karena budaya di Indonesia sendiri, masih cenderung ke patriarki gitu ya, Mbak, jadi mungkin kebanyakan memang orang tua, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ibu juga bisa melakukan kekerasan kepada anaknya. Baik, lalu bagaimana sikap seseorang ketika anaknya mendapat kekerasan dari pasangannya? Apa saja yang bisa dilakukan? Seperti mungkin halnya di sini misalkan ayah yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Apa hal yang bisa dilakukan oleh sang ibu begitu agar anaknya tidak mengalami dampak psikologis maupun psikis yang terlalu dalam begitu, Mbak? Baik, mungkin sebenarnya sebelum jauh kepada, ibu yang melakukan, apa yang harus dilakukan oleh ibu, sebaiknya sebagai calon pasangan atau, orang tua nantinya, itu diawali dulu dengan komitmen sebenarnya, Mbak. Jadi supaya ketika proses, pernikahan atau rumah tangga itu sudah berlangsung dan memiliki anak, itu tidak sampai, kejadian kekerasan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pun sudah terlanjur terjadi adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak dari orang tua, yang bisa dilakukan, oleh, eee, ibu misalnya tadi ya, itu adalah dengan memberikan, penguatan dulu pastinya kepada anak,
supaya anak tidak berlarut-larut traumanya karena kekerasan yang dialami oleh ayahnya gitu ya. Selain itu juga ibu sendiri kalau misalnya tidak bisa menghadapi ayahnya atau pasangannya, bisa juga meminta bantuan em, profesional yang ada. Baik, Seperti melalui salah apa? satunya, Seperti melalui lembaga apa, Mbak? oke, mungkin bisa melalui dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, atau juga melalui Puspaga, Pusat Pengembangan Keluarga. Biasanya di setiap provinsi atau wilayah itu ada. Baik, berarti bagi para pasangan yang mengalami hal seperti ini dapat langsung melapor ke lembaga jika memang dirasa dirinya tidak bisa menangani hal ini secara internal begitu dalam keluarganya ya, Mbak, ya? Iya, betul, Mbak. Iya, baik, Mbak Ajeng sendiri pernah nggak Mbak menemukan kasus kekerasan pada anak yang justru dilakukan oleh sang ibu? Seperti apa contohnya? Oke, sebelumnya mungkin kita perlu pahami dulu, Mbak, bahwa kekerasan itu tidak hanya secara fisik ya, berupa tamparan atau apa. Tapi secara tidak sadar, kekerasan itu juga bisa berupa verbal. Misalnya dengan membentak anak, kemudian mengejek, itu juga sudah bagian dalam bentuk kekerasan itu sendiri. Baik. Baik, sekarang kita berbicara dari sisi korbannya sendiri ya Mbak. Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh korban Mbak? Karena kan korbannya ini adalah anak-anak ya Mbak. Iya, betul. Baik, kalau apa yang bisa dilakukan oleh anak, yang pasti mungkin bisa melalui edukasi seperti ini, Mbak. Jadi supaya bisa memberikan gambaran bahwa anak ketika misalnya mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi mereka, mereka bisa melaporkan itu juga. Baik. Baik Mbak Ajeng, kita akan lanjutkan perbincangan kami kembali, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Siang akan kembali.